Stephen Brown, konsultan independen di industri pertambangan juga mengatakan bahwa hanya Indonesia lah yang mampu menggantikan pasokan nikel dari Rusia ini. Hal ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lebas Studio. Bagi Anda yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam serumpun kepada Anda yang tengah menonton video dalam channel ini. Sebagai makluman, Lebas Studio merupakan channel YouTube bersama Malaysia dan lebih kepada konten video reaction, guys. Sekarang ini merupakan bulan Ramadan, guys. Pada Anda yang beragama Islam, saya mengucapkan selamat berpuasa. Puasa tahu, jangan tak puasa. Dan sebelum itu, video reaction pada kali ini berjudul Risiko Jadi Negara Seksi. Wow, komoditas Indonesia jadi rebutan pemimpin dunia. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Perspektif, guys. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Perspektif dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membela, guys. Tanpa basa-basi, guys. Ayo kita sama-sama simak video ini dan kiraan 3, 2, 1, go. resiko jadi negara seksi, komoditas Indonesia jadi rebutan dunia. Perang antara Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda akan mendingin. Akibat itu, harga-harga komoditas dari minyak dan gas bumi, nikel hingga batu bara terus berterbangan. Tak hanya berdampak soal harga, suplai komoditas-komoditas yang berasal dari Rusia juga mengalami gangguan. Beberapa negara khususnya Eropa Barat dan Timur yang menjadi importir komoditas dari Rusia kabarnya sedang mencari alternatif suplai pasokan, termasuk suplai nikel dan batu bara. Yang tercatat kini tak hanya nikel, beberapa negara juga tengah menjajaki peluang mencari batu bara ke Indonesia. Maklum, Indonesia merupakan negara dengan produksi batu bara terbesar. Pada tahun ini saja, pemerintah Indonesia membidik target produksi batu bara mencapai 663 juta ton, yang mana sebanyak 497,2 juta tonnya dijual secara ekspor dan sisanya 165,7 juta ton untuk dalam negeri. Dengan memiliki kapasitas jumbo, beberapa negara seperti Eropa dan Cina tengah mencari substitusi batu baranya ke Indonesia. Hal ini juga dikarenakan tendensi Cina yang mungkin akan membeli lebih banyak batu bara dari RI akibat sanksi Barat kepada Rusia. Menurut analis dari perusahaan saham CLSA Anthony Nefte, dengan sanksi Barat ini, Cina menghadapi hambatan dalam mengambil batu baranya dari Rusia, seperti biasanya sehingga akan beralih ke RI. Keuntungan ini ditambah lagi dengan harga batu bara dan komoditas lainnya yang saat ini cukup tinggi. Nefte mengatakan Indonesia dapat benar-benar memanfaatkan momentum sanksi atas Rusia dengan cukup baik, di mana lebih dari 50% ekspor mereka berasal dari komoditas dan saat ini kita berada di harga komoditas yang tinggi dan akan bertahan di level yang lebih tinggi lagi untuk waktu yang lebih lama. Dia mengatakan misalnya Rusia saat ini merupakan pemasok batu bara terbesar kedua ke Cina dan gangguan dapat mendorong Beijing untuk beralih ke Indonesia untuk mengisi kesenjangan. Indonesia akan diuntungkan dari efek harga dan juga dari segi volume. Stephen Brown, konsultan independen di industri pertambangan juga mengatakan bahwa hanya Indonesia lah yang mampu menggantikan pasokan nikel dari Rusia ini. Hal ini karena pasokan nikel dari Rusia merupakan nikel kelas 1, yakni berupa nikel matte, nikel sulfat, mixed hydroxide precipitate atau MHP maupun mixed sulfate precipitate atau MSP, yang kadar logamnya telah mencapai 99,9%. Produk nikel kelas 1 ini biasanya dijadikan bahan baku untuk baterai kendaraan listrik. Adapun pasokan nikel kelas 1 dari Indonesia pada tahun ini diperkirakan akan meningkat. Dengan demikian, ini juga bisa mampu meredam lonjakan harga akibat kekhawatiran terbatasnya pasokan nikel dunia sebagai imbas tersendatnya pasokan nikel dari Rusia. Staf ahli Menteri ESDM bidang percepatan tata kelola mineral dan batu bara atau Minerba, Irwandi Arif mengatakan, pengaruh perang Rusia dan Ukraina itu memang sangat mempengaruhi negara-negara Eropa saat ini, sementara dampak ke Asia belum begitu terasa. Irwandi menilai bisa saja batu bara dari Indonesia mengganti batu bara asal Rusia itu, terutama ke Cina. Pasalnya saat ini hubungan antara Indonesia dan Cina sangat baik. Sejauh ini dari catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Cina belum bisa melakukan impor batu baranya dari Rusia. Adapun Rusia memberikan ekspor batu baranya ke Cina hingga 17% dari total produksi batu baranya sebanyak 420 juta ton tahun ini. Selain ke Cina, Rusia juga melakukan ekspor batu baranya ke beberapa negara di Eropa, yakni sebanyak 31% dari total produksi batu baranya yang saat ini terhambat kegiatan ekspornya.
Akibat dari seretnya pasokan batubara di sejumlah negara Eropa dan Cina, batubara Indonesia sedang diburu. Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia atau APBI, Hendra Sinadia mengatakan, di tengah terganjalnya pasokan batubara Eropa dari Rusia, terdapat buyer dari beberapa negara di Eropa yang sedang menjajaki atau mencari suplai batubara dari Indonesia. Namun Hendra enggan mengatakan bahwa apakah para perusahaan batubara di Indonesia akan meningkatkan produksi batubaranya dengan melakukan revisi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB pada tahun 2022 ini. Yang terang, dia mengatakan bahwa produsen batubara Indonesia memang sedang mengoptimalkan produksi yang sempat terhambat pada Januari 2022. Demikianlah video daripada channel Perspektif, guys. Secara keseluruhan dalam video ini jelas memperlihatkan bahwa Indonesia memang negara yang seksi. Bukan seksi apa, guys? Seksi dari segi komoditasnya, guys, yaitu mempunyai komoditas yang sangat banyak dan juga mempunyai quality yang sangat luar biasa, guys. Perang antara Ukraina dan juga Rusia menjadi hambatan kepada ekonomi dunia yang menyebabkan banyak negara yang kekurangan bahan mentah karena kekangan dari segi penghantaran. Karena di dunia ini banyak negara yang memboikot barangan keluaran Rusia, guys, terutama sekali Amerika. Ini menjadi satu ruang dan peluang kepada Indonesia. Suasana ini menyebabkan pemimpin dunia berpikir bagaimana untuk mendapatkan komoditas selepas Rusia diboikot di seluruh dunia, guys. Dan apa yang lebih menarik di sini, apabila mereka mengetahui bahwa selain Rusia, Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai komoditasnya yang sangat banyak, guys. Difahamkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai bekalan ataupun sumber batu bara yang sangat banyak dan mempunyai kualiti yang sangat bagus, guys, dan menjadi rebutan. Selain daripada itu, hanya Indonesia saja yang mampu untuk menggantikan tempat Rusia karena negara lain tidak mempunyai bekalan yang banyak kaitan dengan nikel dan juga batu bara. Selain daripada itu, perkara yang menjadi persoalan di sini apabila pengaruh perang menyebabkan pasaran batu bara Indonesia melonjak naik. Namun di peringkat pengurusan dan juga pentadbiran berkaitan dengan pasaran komoditas Indonesia, mereka belum lagi membuat keputusan untuk meningkatkan volume pengeluaran, guys. Mereka masih memikirkan tentang peranan Indonesia dan juga mereka masih lagi menunjukkan bahwa Indonesia boleh kontrol pasaran dunia. Selain daripada itu, ada beberapa negara Eropa yang tengah berusaha untuk berunding dengan Indonesia untuk mendapatkan bekalan batu bara nih, guys, untuk kegunaan sepanjang ketiadaan bahan ini karena krisis perang antara Rusia dan juga Ukraina. Apakah Indonesia mengambil peluang ini? Mungkin Anda mempunyai pandangan sendiri pada video ini. Anda boleh komen di bawah, guys. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.